Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kerja saya, yaitu ada tugas mengenai proposal penelitian dari mata kuliah metode penelitian dengan judul pengaruh perputaran persediaan dan perputaran kas terhadap return on asset pada PT Mitra Energi Prasada Tbk. Dengan saya sendiri Dina Dwarista 2000 dengan Dina Dwarista dengan NIM 3 digit terakhir 117 dengan saya dari kelas akuntansi C 2019. Di sini ada latar belakang, yaitu pada penelitian ini peneliti tertarik melakukan penelitian pada objek perusahaan manufaktur sektor industri kopi di BEI, yaitu PT Mitra Energi Prasada Tbk, yang merupakan salah satu jenis perusahaan yang mengalami kemajuan yang sangat pesat dan banyak tenaga kerja yang dan penghasil devisa terbesar di Indonesia. Dipilihnya perusahaan kopi ini karena sektor industri yang menunjukkan keuntungan karena perusahaan kopi yang terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan perusahaan kopi memiliki pangsa pasar dan jumlah konsumen yang sangat besar di Indonesia. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada PT Mitra Energi Prasada Tbk di Bursa Efek Indonesia dengan judul pengaruh perputaran persediaan dan perputaran kas terhadap return on asset pada PT Mitra Energi Prasada Tbk yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021. Di sini ada rumusan masalah. Yang pertama, apakah perputaran persediaan berpengaruh terhadap return on asset? Yang kedua, apakah perputaran kas berpengaruh terhadap return on asset? Dan yang ketiga, apakah perputaran persediaan dan perputaran kas berpengaruh terhadap return on asset pada PT Mitra Energi Prasada Tbk? Di sini juga ada tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui adanya pengaruh perputaran persediaan terhadap return on asset pada PT Mitra Energi Prasada Tbk. Yang kedua, yaitu untuk mengetahui adanya pengaruh perputaran kas terhadap return on asset, dan yang ketiga untuk mengetahui adanya pengaruh perputaran persediaan dan perputaran kas terhadap return on asset pada PT Mitra Energi Prasada Tbk. Ini adalah landasan teori. Yang pertama, perputaran persediaan, yaitu persediaan merupakan salah satu aset perusahaan yang sangat besar karena berpengaruh langsung terhadap kemampuan perusahaan untuk memperoleh pendapatan. Karena itu persediaan harus dikelola dengan baik dan dicatat dengan baik agar perusahaan dapat menjual produknya serta memperoleh pendapatan sehingga tujuan perusahaan tercapai. Yang kedua ada rasio profitabilitas, yaitu laba teruji mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk mendapat pendanaan utang atau ekuitas. Selain itu juga mempengaruhi likuiditas perusahaan dan kemampuan perusahaan untuk berkembang. Yang ketiga ada perputaran kas, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat ketersediaan kas untuk membayar tagihan untuk utang dan biaya yang berkaitan dengan penjualan. Di sini ada kerangka konseptual, yaitu ada perputaran persediaan, variabel bebas, dan perputaran kas juga variabel bebas. Untuk variabel terikannya yaitu ada return on asset. Jadi perputaran persediaan dan perputaran kas memiliki pengaruh atau berpengaruh apakah berpengaruh terhadap return on asset gitu. Di sini ada rangkaian rangka, yaitu ada rangkaian metode penelitian, yaitu ada variabel bebas, ada perputaran persediaan dan perputaran kas. Untuk variabel terikannya yaitu ada return on asset dengan memiliki populasi satu sampel yang diambil dari laporan keuangan PT Mitra Energi Prasada Tbk yang dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia dengan metode pengambilan data, analisis data, regresi linear sederhana, pengujian hipotesisnya dengan uji T, hasil penelitian, dan kesimpulan dan saran. Di sini ada teknik analisis data, yaitu yang pertama ada analisis regresi linear sederhana, yaitu yang digunakan memprediksi seberapa jauh perubahan nilai variabel dependen bila nilai variabel independen dimanipulasi atau dirubah-rubah atau dinaik turunkan. Itu untuk
yang bertujuan untuk mengetahui perputaran persediaan terhadap return on asset. Jadi, maka analisis regresi yang digunakan adalah regresi linear sederhana. Di sini juga ada uji T yang digunakan untuk menguji apakah variabel bebas berdampak pada variabel tidak bebas. Jadi yang pertama pengujian dua arah atau zero test. Pengujian dua arah digunakan ketika kita tidak memiliki dasar teori yang kuat. Dan yang kedua ada pengujian satu arah one tail test, yaitu pengujian satu arah digunakan ketika kita memiliki dasar teori yang kuat. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.